Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zikri Zenjadi dengan NPM 2503101046 dari kelas Bahasa Indonesia G514 UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pada video kali ini saya akan membahas fenomena kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat, khususnya kesalahan ejaan dan penulisan beserta pembetulannya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih EYD itu? EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan, yaitu pedoman yang mengatur cara penulisan bahasa Indonesia yang benar, seperti penggunaan huruf kapital, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Namun, dalam perkembangannya, pedoman ejaan bahasa Indonesia sering lebih dikenal dengan PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tujuan adanya pedoman ejaan ini adalah agar bahasa Indonesia dapat digunakan dengan baik, benar, jelas, dan efektif, maupun mudah dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik, misalnya pada papan pengumuman, spanduk, banner usaha, media sosial, dan lain sebagainya. Kesalahan ini sering dianggap sepele, padahal sebenarnya cukup penting karena bahasa yang digunakan di ruang publik akan dibaca dan ditiru oleh banyak orang. Jika kesalahan seperti ini terus dibiarkan, masyarakat bisa menjadi terbiasa menggunakan bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Pada video ini saya akan membahas 3 contoh kesalahan berbahasa yang saya temukan di lingkungan sekitar. Contoh yang pertama, dimohon pesan langsung bayar. Nah, kalimat ini terlihat sederhana tetapi terdapat kesalahan ejaan, yaitu pada penulisan kata dimohon. Kata di dalam tulisan tersebut seharusnya digabung karena kata dimohon bukan menunjukkan tempat, melainkan merupakan kata kerja pasif. Dalam bahasa Indonesia, itu ditulis dipisah jika menunjukkan tempat, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di jalan. Digabung apabila merupakan imbuhan, misalnya ditulis, dibaca, dimakan, ataupun dimohon. Jadi penulisan yang benar adalah dimohon pesan langsung bayar. Kalau ingin lebih efektif ataupun sopan, kalimat tersebut bisa diperbaiki menjadi harap langsung membayar setelah memesan. Nah, contoh kedua terdapat pada kemasan makanan, yaitu tulisan kerupuk ramba. Nah, pada contoh ini ialah dari segi penulisan kata. Pada kemasan tersebut tertulis kerupuk ramba. Kata kerupuk memang sering dipakai dalam bahasa lisan atau penulisan sehari-hari, tetapi dalam ragam baku, bentuk yang dianjurkan adalah kerupuk. Contoh ini menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa tidak selalu berupa kesalahan besar. Kadang-kadang kesalahan kecil pada pemilihan kata atau bentuk baku juga penting untuk diperhatikan. Nah, contoh ketiga terdapat pada banner tempat makan yang bertuliskan menu seperti ini: NS kuning, NS campur, NS babat. Kesalahan pada contoh ini terletak pada penggunaan singkatan NS. Singkatan NS memang mungkin yang dimaksud itu sebagai nasi, tetapi dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, singkatan seperti ini kurang tepat untuk digunakan dalam informasi publik, terutama pada daftar menu. Penggunaan singkatan yang tidak umum bisa membuat pembaca bingung, bahkan salah paham. Maka penulisan yang lebih benar dan lebih baik ditulis lengkap seperti ini: nasi kuning, nasi campur, nasi babat. Contoh ini memperlihatkan bahwa kesalahan berbahasa di masyarakat bukan hanya soal ejaan, tetapi juga soal kejelasan informasi. Nah, berdasarkan 3 contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat masih sering ditemukan, terutama dalam penulisan imbuhan dan kata depan, pemilihan kata yang kurang efektif, penggunaan bentuk tidak baku, atau singkatan yang kurang tepat. Padahal bahasa yang digunakan di ruang publik memiliki peran penting sebagai media informasi dan pembelajaran tidak langsung bagi masyarakat. Karena itu, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia seharusnya lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita ikut menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Nah, sekian edukasi dari saya tentang fenomena kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat beserta pembetulannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah kesadaran kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.